Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena berkat nikmat iman, nikmat sehat, dan karena kita masih bisa dapat berkumpul seperti biasa. Salawat serta salam kita panjatkan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan di sini sebelum kita membahas jauh, perkenalkan, nama saya Deni Wisnu Jakaria. Alamat saya Kampung Rawajulang, Desa Mekarwangi, RT 04 RW 03, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi. Saya bekerja di PT Hanwha Steel Service Indonesia. Dan hobi saya main bola, membaca buku, dan juga mengotak-atik program. Saya kuliah di IKMI atau yang kita sebut dengan Institut Komputer Manajemen Informatika, dan saya mahasiswa semester 6, dan saat ini saya sedang mengerjakan tugas mata kuliah kewirausahaan guna untuk mencakupi salah satu nilai yang diberikan oleh tugas yang diberikan oleh dosen, yaitu oleh Pak Adhari Adali Guna. Ini merupakan salah satu tempat kampus yang fleksibel dengan biaya yang terjangkau, waktu kuliah yang singkat, dan sangat recommended bagi para karyawan yang ada di perusahaan. Hanya bergelar 2 tahun akan mendapatkan gelar ahli magir atau setara dengan D3 dengan keunggulan mendapatkan sertifikat internasional CCNA, MOS, ADO, dan lain sebagainya. Mungkin kampus IKMI di sini bertempat di Cikarang Barat, yaitu di Jalan Sudarso, Cikarang Barat, Bekasi. Oke, kita mulai saja. Di sini saya akan membahas tentang kewirausahaan. Kewirausahaan. Nah, tujuannya apa kewirausahaan itu? Yang pertama, mampu memahami pengertian perkembangan wirausaha di negara luar dan di Indonesia. Konsepsi wirausaha dan kewirausahaan, karakteristik jiwa semangat pribadi wirausaha, upaya-upaya yang dilakukan wirausaha, serta faktor-faktor yang merugikan wirausaha. Oke. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian wira swasta. Ya. Wira swasta berasal dari bahasa Sanskerta, terdiri dari 3 suku kata. Yang pertama itu adalah wira, swa, dan sta. Wira berarti manusia unggul, teladan, tangguh, berbudi luhur, berjiwa besar, berani, pahlawan, pionir, pendekar atau pejuang kemajuan, memiliki keagungan watak. Swa di sini berarti sendiri, dan sta artinya berdiri.
Wira swasta berarti sifat-sifat keberanian, keutamaan, keteladanan dalam mengambil resiko yang bersumber kepada kemampuan diri sendiri. Dalam Kamus Bahasa Besar Indonesia, yaitu pada tahun 1994, mengartikan wira swasta itu yang mengidentikan dengan wira usaha lainnya, yaitu orang yang pandai atau berbakat mengenali produk yang baru, menentukan cara produksi baru, menyusun operasi untuk pengadaan produk baru, memasarkannya, serta mengatur permodalan operasinya. Menurut M.J. Jinan, Astin Pijanto dan Arifah tahun 2000 mengungkapkan bahwa wira swasta itu atau pengusaha diambil dari bahasa Prancis, yaitu entrepreneur, yang pada mulanya berarti pemimpin musik. Ya, dulu diambil dari kata pengusaha, diambil dari bahasa Prancis, yaitu entrepreneur, yang artinya itu berarti pemimpin musik, ya, atau pertunjukan lainnya. Nah, dari segi ekonomi, seorang pengusaha berarti kan itu seorang pemimpin ekonomi yang memiliki kemampuan. Seorang pengusaha berarti seorang pemimpin ekonomi yang memiliki kemampuan untuk mendapatkan peluang secara berhasil memperkenalkan mata dagangan baru, teknik baru, sumber pemasukan baru, serta pabrik, peralatan, manajemen, tenaga buruh dan sumber pemasukan baru, serta pabrik, peralatan, dan mengorganisasikannya ke dalam suatu teknik pengoperasian perusahaan. Di sisi lain, pengertian entrepreneur adalah mereka yang memulai sebuah usaha baru dan yang berani menanggung segala macam resiko, serta mereka yang mendapatkan keuntungan. Seorang entrepreneur itu harus mempunyai jiwa yang tekad yang bulat, karena apapun risikonya, kalau misalnya seseorang mempunyai jiwa entrepreneurship, dia pasti akan melakukan itu. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa istilah wira swasta ini dan wira usaha berasal dari istilah yang sama, yaitu entrepreneur. Oleh karena itu, istilah wira usaha dapat diartikan sebagai manusia unggul yang mampu melakukan kegiatan atau pekerjaan untuk mencapai suatu maksud yang dalam bidang perdagangan atau perusahaan dengan maksud mencari untung atau laba, bahkan mampu membantu terutama dalam menciptakan lapangan kerja bagi orang lain. Kemudian dalam mengartikan kewirausahaan itu, terlebih dahulu harus memahami arti dari wirausaha dan wirausahawan. Artinya kita harus memahami arti dari kata wirausaha dan wirausahawan. Oke. Wirausaha dari segi etimologi dari kata
kata wira dan usaha. Wira itu artinya berjuang, pahlawan, manusia unggul, teladan, berbudi luhur, gagah berani, dan berwatak agung. Usaha itu artinya perbuatan amal, berbuat sesuatu. Jadi, wirausahawan menurut Joseph Schumpeter 1934 adalah seorang inovator yang mengimplementasikan perubahan-perubahan di dalam pasar melalui kombinasi baru. Kombinasi baru ini bisa tersebut bisa dibentuk. Yang pertama, memperkenalkan produk baru. Yang kedua, memperkenalkan metode produksi baru. Yang ketiga, membuka pasar yang baru atau new market. Yang keempat, memperoleh sumber pasokan dari bahan atau komponen baru. Yang kelima, menjalankan organisasi baru pada sebuah industri. Nah, dari arti wirausaha dan wirausahawan tersebut, maka kewirausahawan dapat diartikan sebagai berikut. Jadi sini saya akan menyimpulkan bahwa yang pertama arti dari kewirausahaan adalah kewirausahaan adalah suatu nilai yang diwujudkan dalam perilaku yang dijadikan dasar sumber daya, tenaga penggerak, tujuan, siasat, kiat, proses, dan hasil bisnis. Yang kedua, kewirausahaan adalah suatu kemampuan untuk menciptakan sesuatu yang baru dan berbeda. Ability to create the new and different. Chapter 1959. Yang ketiga, kewirausahaan adalah suatu proses, ya. Jadi suatu proses itu penerapan aktivitas, kreativitas, dan inovasi dalam memecahkan persoalan dan menemukan peluang untuk memperbaiki kehidupan. Itu menurut Cimol itu pada tahun 1996. Kemudian kewirausahaan adalah suatu nilai yang diperlukan untuk memulai suatu usaha. Untuk memulai suatu usaha atau startup base dan perkembangan usaha venture growth menurut Soeharto Prawiro tahun 1997. Nah, kewirausahaan kemudian kewirausahaan ini adalah semangat, sikap, perilaku, dan kemampuan seseorang dalam menangani usaha atau kegiatan yang mengarah pada upaya mencari, menciptakan, serta menerapkan cara kerja, teknologi, dan produk baru dengan meningkatkan efisiensi dalam rangka memberikan pelayanan yang lebih baik dan atau untuk memperoleh keuntungan yang lebih besar. Ini menurut keputusan Menteri Koperasi dan Pembinaan Pengusaha Kecil, yaitu tertuang pada 961 KPP M 1995. Dan selanjutnya, kewirausahaan ini merupakan suatu kemampuan, ability, kemampuan ability dalam berpikir kreatif
dan berperilaku inovatif yang dijadikan dasar sumber daya, tenaga, penggerak, tujuan, siasat, kiat, dan proses dalam menghadapi tantangan hidup. Suparman Spemamijaja tahun 1977. Nah, kewirausahaan ini adalah suatu sifat keberanian, keutamaan, dan keteladanan dalam mengambil resiko yang bersumber pada kemampuan sendiri. S. Wijanji 1988. Kemudian kewirausahaan didefinisikan sebagai bekerja sendiri atau self-employment menurut Richard Cantillon tahun 1973. Nah, dari berbagai pendapat para ahli di atas atau dari berbagai pendapat yang telah saya sebutkan tadi, maka dapat diartikan bahwa pengertian kewirausahaan adalah sebuah proses mengkreasikan dengan menambah nilai sesuatu yang dicapai melalui sebuah usaha keras dan waktu yang tepat dengan memperkirakan dana pendukung fisik, resiko sosial, dan akan menerima reward. Rewardnya apa? Reward itu berupa keuangan dan kepuasan serta kemandirian personal. Nah, melalui pengertian tersebut terdapat 4 ciri yang dimiliki oleh wirausahawan. Nah, adapun di antaranya itu yang pertama, proses berkreasi yang mengkreasikan sesuatu yang baru dengan menambahkan nilainya. Nah, penambahan nilai ini tidak hanya diakui oleh wirausahaan semata, tetapi juga oleh konsumen yang akan menggunakan hasil kreasi tersebut. Yang kedua, komitmen yang tinggi terhadap penggunaan waktu dan usaha yang diberikan. Semakin besar fokus dan perhatian yang diberikan dalam usaha ini, maka akan mendukung proses kreasi yang akan timbul dalam kewirausahaan. Yang ketiga, memperkirakan resiko yang mungkin timbul. Dalam kondisi ini, resiko yang mungkin terjadi berkisar pada resiko keuangan, fisik, dan resiko sosial. Yang keempat itu adalah memperoleh reward. Nah, dalam hal ini reward itu berarti yang terpenting adalah independensi atau kebebasan yang diikuti dengan kepuasan pribadi. Sedangkan reward berupa uang biasanya itu dianggap sebagai suatu bentuk derajat kesuksesan usaha lainnya. Nah, perkembangan wirausaha. Di sini saya akan menjelaskan tentang berkembangnya wirausaha. Istilah entrepreneur lahir di dunia barat yang menurut sejarah awalnya dipergunakan oleh Richard Cantillon tahun 1755. Nah, entrepreneur ini
diartikan sebagai membeli jasa-jasa faktor produksi dengan harga tertentu. Dengan suatu pengertian bahwa untuk menjual hasilnya tersebut dengan harga-harga yang tidak pasti di masa yang akan datang, dan oleh karena itu entrepreneur dinyatakan dengan suatu fungsi pokok yang unik, penanggung resiko tanpa jaminan. Dalam arti yang lebih luas, menekankan pada fungsi penggabungan dari faktor-faktor produksi dan perlengkapan manajemen yang kontinu, dan selain itu juga sebagai penanggung risiko. Nah, di Indonesia sendiri, setelah strategi pembangunan pengusaha swasta nasional dalam tahun 1975, maka istilah wira swasta untuk pertama kalinya diperkenalkan oleh Suparman Sumahamijaya kepada masyarakat. Setelah itu, dengan adanya Lokakarya, sistem pendidikan dan pengembangan kewiraswastaan, maka istilah wira swasta atau yang disebut dengan entrepreneur atau kewiraswastaan, entrepreneurship, semakin luas beredar. Hal ini setelah melalui perjalanan yang cukup panjang sejak tahun 1967 masih digunakan istilah entrepreneur. Nah, pada dasarnya di alam pembangunan sekarang ini, semua orang warga Indonesia dituntut untuk memiliki jiwa kewirausahaan. Sebenarnya kita ini merupakan wirausaha yang baik dalam arti mampu berdiri sendiri dalam menjalankan usahanya. Nah, pekerjaannya guna mencapai tujuan pribadinya, keluarganya, masyarakatnya, bangsa, dan negara. Oleh karena itu, seorang wirausaha yang berhasil itu harus memiliki jiwa semangat kewirausahaan berdasarkan norma-norma yang sudah ditentukan. Kemudian, kewirausahaan itu pada hakikatnya adalah sifat atau ciri dan watak seseorang yang memiliki kemauan dalam mewujudkan gagasan inovatif dalam dunia nyata secara kreatif. Sedangkan yang dimaksud dengan seorang wirausahawan itu adalah orang-orang yang memiliki kemampuan melihat dan menilai kesempatan bisnis, mengumpulkan sumber daya yang ada. Nah, dan pada intinya seorang wirausaha ini harus memiliki jiwa usaha dan mengaplikasikan hakikat kewirausahaan dalam hidupnya. Orang-orang yang memiliki kreativitas dan inovasi yang tinggi dalam hidupnya secara epistemologis sebenarnya itu adalah kewirausahaan hakikatnya adalah suatu kemampuan dalam berpikir positif. Kemudian beberapa konsep kewirausahaan sebuah identik dengan kemampuan para wirausahaan dalam dunia usaha, yaitu bisnis. Padahal dalam kenyataannya
kewirausahaan tidak selalu identik dengan watak atau kewirausahaan semata, karena sifat-sifat kewirausahaan ini dimiliki oleh seseorang, swasta maupun pemerintah. Kewirausahaan yaitu mereka yang melakukan upaya kreatif untuk menemukan peluang. Tuh. Nah, kualitas wirausaha apa aja sih? Kualitas dari seorang wirausaha itu, sini akan saya sebutkan ada beberapa hal yang terkait tentang kualitas wirausaha. Yang pertama, kemampuan merencanakan usaha dan karir. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, mempunyai visi dan misi. Jadi, seseorang yang ingin berusaha atau seseorang yang ingin bentuk menjadi entrepreneurship itu dia harus mempunyai visi dan misi. Kemudian, yang ketiga, menumbuhkan dan mempertajam kiat sukses. Kemudian, yang keempat, memiliki keahlian mencapai kemajuan. Kelima, mampu memajukan taraf hidup diri, kemudian taraf hidup diri, keluarga, dan pembangunan bangsa, wirausaha yang berhasil. Nah, kemudian seorang wirausaha yang berhasil itu pasti memiliki pendidikan formal dan budaya kreasi. Kemudian semangat yang berkebu-kebu, berani bertanggung jawab. 3, terampil dalam berpikir dan ulang. Dalam arti analisis, berarti dia harus tepat, sistematis, dan metodologis. Kemudian berwatak atau berkepribadian dengan kemampuan tinggi sesuai dengan landasan filsafat bangsa Indonesia, yaitu Pancasila, dan mampu organisasi diri sendiri, bawahan, dan teman sekerja lainnya. Terus, yang keenam, mampu bergaul dan luas dalam pergaulan masyarakat. 7, mengutamakan keberhasilan yang menguntungkan. 8, tidak konsumtif, artinya tidak boros dan dapat berhemat. Kemudian, akar keberhasilan pengusaha. Akar keberhasilan pengusaha ini ada beberapa poin penting yang harus diingat, bahwa yang pertama itu adalah kemauan yang keras, yang pertama. Yang kedua, perjuangan yang tidak mengenal lelah. Yang ketiga, kesediaan menghadapi berbagai kemungkinan dalam hal apa? Dalam segi resiko ataupun yang lainnya. Kemudian yang keempat, menggunakan proses pikir positif. 5, dapat menjauhi proses pikir negatif. 6, supel dalam bergaul. Yang 7, yakin dan niat akan pekerjaan yang dilakukannya. Kemudian apa aja sih gambaran ideal wirausahawan, seorang kelebihan wirausaha itu? Pertama, dia orang yang dalam keadaan bagaimanapun daruratnya mampu berdiri atas kemampuan sendiri untuk menolong dirinya keluar dari kesulitan yang dihadapinya. Memiliki kedewasaan, jelas. Tuh. Kemudian kegigihan, kesabaran. Kemudian tidak cepat puas
dengan hasil yang dicapai dapat menyulap kelemahan menjadi kelebihan, menarik hikmah dari kegagalan, pantang menyerah, tahan banting. Nah, kemudian dan juga jangan lupa berdoa. Kemudian sumber daya yang dimiliki wirausaha oleh seorang wirausaha itu ada beberapa hal yang terkait. Contohnya, pertama adalah pikiran, perasaan, tenaga, waktu, uang, barang, dan uang. Semua pengelompokan itu dari segi pikiran, perasaan, tenaga, waktu, uang, barang, dan uang itu merupakan efisiensi efektif yang ekonomis jika dalam satu kesimpulan akan menjadi suatu komponen yang sebagai sumber daya yang bekal terbaik untuk seorang wirausaha. Jadi saya jelaskan sekali lagi bahwa untuk sumber daya seorang wirausaha itu terdapat yaitu pertama adalah pikiran, perasaan, tenaga, waktu, uang, barang, dan uang. Dalam satu kelompokan itu akan menjadi efisiensi, efektif, dan ekonomis. Jadi itu. Dan kemudian kelebihan seorang wirausaha, jadi dia pertama tahu apa maunya dengan merumuskannya, merencanakan upayanya dan menentukan program batas waktu untuk mencapainya. Yang kedua, berpikir teliti dan berpandangan kreatif dengan imajinasi konstruktif. Kemudian siap mental nih. Seorang pengusaha kita harus siap mental untuk menyergap dan menciptakan kesempatan serta siap mental dan kesiapan kompetensi untuk memenuhi persyaratan kemampuan mengerjakannya, sesuatu yang positif. Terus yang keempat, membiasakan diri bersikap mental positif, maju dan selalu bergaya dalam setiap pekerjaan. Kemudian mempunyai daya penggerak diri, yang selalu menimbulkan inisiatif. Selanjutnya, tahu mensyukuri dirinya sama waktu dan mensyukuri lingkungannya. Kita harus belajar bersyukur apapun keadaannya itu. Kemudian bersedia membayar harga kemajuan, yaitu kesediaan berjerih payah. Dan selanjutnya itu memajukan lingkungan. Dengan cara apa? Dengan menolong orang lain agar orang lain dapat menolong dirinya sendiri. Yang kesembilan, membiasakan membangun disiplin diri. Contohnya apa? Bersedia menabung dan membuat anggaran waktu dan ruang. Kemudian yang ke-10, selalu menarik pelajaran dari kekeliruan, kesalahan, pengalaman pahit, dan berprihatin. Yang ke-11, menguasai kemampuan menjual, memiliki kepemimpinan, kemampuan memperhitungkan risiko, dan mengamalkan Pancasila. Yang ke-12, mereka berwatak maju dan cerdik, serta self-confidence, percaya diri. Selanjutnya yang ke-13 itu menyadari arti dari master plan dan teamwork, kerja sama tim, serta membiasakan memberi lebih dari apa yang diterima. Dan selanjutnya
Yang ke-14 itu mampu memusatkan perhatiannya terhadap setiap tujuannya. Jadi seorang wisuda kita harus fokus terhadap apa yang kita kerjakan, suatu apa yang kita niatkan dari awal, dan apabila kita sukses, kita harus bersyukur. Jadi mampu memusatkan perhatiannya terhadap setiap tujuannya. Tuh. Dan yang selanjutnya berkepribadian yang menarik, seni berbicara dan seni bergaul, artinya supel. Ya, yang ke-16 jujur, bertanggung jawab, ulet, tekun, dan terarah. Yang ke-17 memperhatikan kesehatan diri. Memperhatikan kesehatan diri. Yang kemudian yang ke-18 itu menjauhkan diri dari sifat iri, rakus, dendam, takut disaingi, khawatir, dan ragu-ragu. Jadi apabila kita ingin menjadi seorang entrepreneur, jauhlah berpikiran negatif seperti itu, karena semua rezeki, jodoh, semua ini sudah ada yang mengatur, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kemudian kita tunduk dan bersyukur kepada Tuhan yang Maha Esa untuk mendapatkan ridhonya, beriman dan memperhatikan hukum alam. Hukum alam dan peraturan hukum yang berlaku sebagai pedoman. Yang terakhir, yang ke-20 yaitu tangguh menghadapi persaingan dan patuh membayar pajak. Etos kerja di kalangan wirausaha. Nah, makna apa saja sih atau makna bekerja dalam kehidupan manusia? Yang pertama, kebersamaan atau memberi secara timbal balik, mengandung fungsi sosial, sumber status atau jenjang karir dalam masyarakat itu bersifat pribadi. Kemudian ciri-ciri orang yang berhasil mengejar sukses. Intinya kita fokus pada satu titik tujuan. Berikut ini akan saya jelaskan, akan saya sebutkan bahwa orang yang berhasil, orang yang sukses itu memiliki ciri sebagai entrepreneurship. Yang pertama, memiliki kepribadian unggul. Yang kedua, mengenal dirinya sendiri. Tiga, mempunyai keahlian khusus atau bakat tertentu. Ya. Yang keempat, kemauan dan kesediaan untuk belajar terus, belajar dan bekerja keras. Selanjutnya, memiliki kekayaan berupa kekayaan mental, spiritual, dan material. Dia mengetahui dan memperhatikan hambatan yang ada dan hambatan yang mungkin terjadi. Jadi itu merupakan suatu ciri-ciri orang yang sukses atau ciri-ciri orang yang berhasil dalam mengajarkan kesuksesan. Nah di sini mungkin kebutuhan manusia yaitu tergolong menjadi dua, kebutuhan material apa aja, yaitu ekonomis dan biologis. Yang kedua, kebutuhan non material apa saja, meliputi dua, yaitu psikologis dan sosiologis. Dalam wirausaha itu mempunyai ikrar wirausaha. Yang pertama, wirausaha sebagai tugas selama hidup. Kedua, percaya diri pada diri sendiri. Ketiga,
kebiasaan sikap mental positif. Keempat, membersihkan diri dari berpikir negatif. Yang kelima, menempa pikiran maju dan terdepan. Keenam, membebaskan pikiran dan hambatan buatan sendiri. Yang ketujuh, percaya pada penggerak diri. Yang kedelapan, kebiasaan berprasangka baik, bukan berprasangka buruk. Kita untuk menjadi seorang setiap kita harus kan positive thinking, jangan negative thinking. Kemudian yang kesembilan, pelihara jiwa, semangat, dan kiat maju. Yang kesepuluh, pelihara keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, saran untuk membangun rasa percaya diri itu ada berbagai aspek. Pertama, kenali bagian positif diri. Yang kedua, berusaha duduk di depan. Kemudian berusaha memandang wajah orang. Keempat, jalan lebih cepat. Angkat bicara dan senyum segar atau lebar. Kenapa? Senyum itu adalah ibadah. Itu ingin supaya ingin membangun rasa percaya pada diri kita. Tuh. Kemudian juga dalam seorang siswa ada juga faktor-faktor yang merugikan seorang wirausaha. Apa saja faktor-faktor itu? Yang pertama, orang yang hidup pasif dan menyerah pada keadaan. Nah, orang yang suka pasif, suka menyerah. Yang kedua, orang yang berjiwa lemah. Ketiga, mental rendah diri. Yang keempat, faktor personalitas. Yang kelima, yaitu kebiasaan yang tidak baik. Oke. Jadi dapat disimpulkan bahwa pada intinya itu seorang wirausahawan adalah orang yang memiliki jiwa wirausaha dan mengaplikasikan hakikat kewirausahaan kita dalam hidupnya. Orang-orang yang memiliki kreativitas dan inovasi yang tinggi dalam hidupnya secara epistemologis, sebenarnya kewirausahaan itu hakikatnya adalah suatu kemampuan dalam berpikir kreatif dan berperilaku inovatif yang dijadikan dasar sumber daya, tenaga penggerak, tujuan siasat, dan kiat dalam menghadapi tantangan hidup. Nah, kemudian pada dasarnya di alam pembangunan sekarang ini, semua orang warga Indonesia dituntut untuk memiliki jiwa seorang kewirausaha. Sebenarnya kita ini merupakan seorang wirausaha yang baik. Kewirausahaan pada hakikatnya itu merupakan sifat, ciri dan watak seseorang yang memiliki kemauan untuk terus maju dan maju. Jadi kita apabila menjadi seorang wirausahawan harus mempunyai tekad yang kuat. Tekad yang kuat dan semuanya. Karena apa? Karena beberapa konsep atau kewirausahaan itu identik
dengan kemampuan para wisatawan dalam dunia usaha. Jadi mereka yang melakukan upaya-upaya kreatif dan inovatif dengan jalan mengembangkan ide dan merambah sumber daya untuk menemukan peluang atau opportunity. Tuh. Opportunity. Oke. Kemudian yang terakhir akan saya jelaskan bahwa untuk menjadi seorang wirausahawan atau entrepreneur yang baik, yang pertama itu kita harus supel dalam bergaul, kemudian mempunyai wawasan yang luas. 3, yang mempunyai skill atau kemampuan berbicara, kemampuan dan lain sebagainya. Dan mampu bekerja keras dan tidak pernah cepat puas apa yang dihasilkannya. Selalu ingin mencoba lagi dan lagi. Terus kemudian memiliki sebuah relasi antar teman, antar tetangga, antar sahabat, antara yang lainnya. Janji, seperti yang dijelaskan tadi bahwa ikrar wirausaha terdapat 6 poin: membebaskan pikiran dari hambatan, menempa untuk berpikiran terus maju, membersihkan dari berpikir negatif. Artinya kita harus berpikir positif thinking, dan berpikir kebiasaan sikap mental positif, self confidence, artinya percaya pada diri sendiri, dan berwirausaha sebagai tugas selama hidup. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan tentang materi kewirausahaan. Apabila dalam penjelasan saya tadi, apabila ada kata-kata yang tidak dimengerti atau terlalu cepat atau gimana, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan kalau lebihnya saya mohon maaf dan saya tutup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.